Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita masih lagi berada di ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah, yang masyhur disebut sebagai Ayatul Kursi. Ayat ini dikenal juga sebagai Ayatul Kursi disebabkan ada perkataan kursi di dalam ayat ini. Dan kita sudah sampai ke perkataan Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kita akan teruskan ke perkataan berikutnya, yaitu Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim, Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini, bahwasanya Ayatul Kursi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Perkataan pertama yang memulai ayat ini adalah Allah, nama Allah, lafaz keagungan. Kemudian diterangkan siapa itu Allah. Allah adalah la ilaha illa huwa. Siapa itu Allah? Al-Hayyu. Siapa itu Allah? Al-Qayyum. Siapa itu Allah? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Siapa itu Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa itu Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, sekarang siapa itu Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu adalah yang mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan apa saja yang ada di belakang mereka. Jadi perkataan yang akan kita bahas ini berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Apabila kita teliti kata Ya'lamu ma baina aydihim, mereka, maka ulama tafsir menjelaskan bahwasanya him yang dimaksudkan itu adalah ma yang ada pada perkataan sebelumnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kata apa saja meliputi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan yang di langit dan seluruh ciptaan yang di bumi. Dan ciptaan Allah itu ada yang hidup, ada yang mati. Ada makhluk hidup, ada
makhluk mati. Nah, apabila ciptaan Allah itu banyak sekali, maka Allah menggunakan perkataan ma, apa saja. Apabila disebut apa saja, bukan bermakna ciptaan yang mati saja, yang hidup juga masuk sekali. Umpamanya yang hidup bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia. Kemudian ada lagi yang hidup dalam pelajaran biologi adalah hewan, tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau disebut yang berakal adalah bangsa malaikat, bangsa jin, dan bangsa manusia. Nah, apabila disebut berakal, bermakna mereka adalah yang mengetahui. Malaikat mengetahui, jin mengetahui, kemudian manusia mengetahui. Kalau disebut hewan, meskipun mereka makhluk hidup, mereka tidak disebut mengetahui, memiliki ilmu, tidak. Tumbuh-tumbuhan juga tidak memiliki ilmu. Jadi yang memiliki ilmu malaikat, jin, dan manusia. Karena kaitannya dengan ilmu, maka Allah gunakan kata ya'lamu ma baina aydihim, him. Nah, kata him ini kaitannya dengan yang berilmu. Bukan bermakna Allah hanya mengetahui orang-orang yang berilmu saja, tidak, mengetahui seluruh ciptaan. Tapi digunakan kata him ini sebagai sebahagian dari makhluk yang memiliki ilmu. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Mereka siapa? Seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Termasuklah bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa manusia. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Nah, jadi kata mereka ini digunakan merujuk kembalinya kepada bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia. Dan tidak tertutup kemungkinan kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi tiga yang utama ini adalah karena mereka yang biasanya dikaitkan dengan mengetahui. Malaikat mengetahui, jin mengetahui, manusia mengetahui. Nah, mengetahui yang di hadapan dan di belakang. Apa maksud di hadapan dan di belakang? Maka ulama tafsir pun menjelaskan. Yang di hadapan maknanya yang akan datang. Karena biasanya yang di hadapan adalah yang diikuti. Nah, di hadapan kita ikuti, melangkah ke hadapan bermakna yang akan datang, yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang akan datang, yang belum terjadi, yang belum lagi diketahui oleh malaikat, jin, dan manusia. Dan Allah juga mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Maknanya Allah mengetahui yang telah lalu. Yang telah lalu maknanya pada masa-masa dahulu, yang mungkin juga tidak diketahui oleh bangsa malaikat, bangsa jin, dan bangsa manusia. Kita mungkin mengetahui yang dahulu, yang telah lalu, tetapi tidak semua yang telah lalu itu kita ketahui. Coba siapa di antara kita yang tahu apa yang dia buat pada umur 1 tahun, pada umur 2 tahun? Itu kan yang telah kita lalui, tapi kita tak mengetahuinya. Bahkan berapa lama kita hidup ini? 60 tahun. Mungkin yang kita ketahui dari yang 60 tahun kita lalui itu hanya sedikit sekali. Bahkan sudah banyak yang kita lupa. Mungkin yang besar-besar saja yang kita ketahui. Dan kalaupun yang besar kita ketahui, hanya garis besarnya saja, terperincinya tidak. Nah, jadi di sini Allah ingin menerangkan bahwasanya ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk. Ilmu makhluk tidak mengetahui perkara yang akan datang. Kalaupun mengetahui perkara yang lampau, itu pun hanya sedikit sekali. Allah memiliki ilmu yang sempurna, mengetahui seluruh perkara yang akan datang, yang ada di hadapan mereka, dan seluruh yang telah lalu di belakang mereka. Ini tafsiran pertama. Ada lagi tafsiran kedua. Ilmu Allah itu luas. Maknanya Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa saja yang ada di dunia ini.
Jadi yang di hadapan mereka dunia, belakang mereka adalah akhirat. Jadi Allah mengetahui apa saja yang di dunia dan apa saja yang di akhirat. Ada lagi tafsiran yang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Di hadapan mereka mananya yang zahir, yang nyata. Karena apabila di hadapan dapat dilihat. Dan apabila disebut pula di belakang mereka, Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Di belakang bisa dilihat atau tidak? Kita bisa melihat yang di hadapan kita. Yang di belakang kita bisa kita lihat? Tidak. Jadi kalau disebut tadi yang di hadapan adalah yang zahir, yang bisa dilihat, yang di belakang adalah yang tak bisa dilihat, maka yang tidak bisa dilihat itu adalah yang batin. Jadi Allah mengetahui yang zahir dan Allah juga mengetahui yang batin. Jadi ada beberapa tafsiran. Tetapi apapun tafsirannya menjelaskan bahwasanya Allah memiliki ilmu yang sangat luas sekali, meliputi dahulu dan akan datang, meliputi dunia dan akhirat, meliputi yang zahir dan yang batin. Nah, apabila Allah mengetahui segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Karena kebijaksanaan itu bergantung kepada pengetahuan. Semakin sempurna ilmu seseorang, semakin bijaksana. Apa sebab? Sebab bijaksana itu menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kapan kita baru bisa menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya? Kalau kita berilmu. Kalau tidak berilmu tentang mikrofon yang ada di hadapan nih, mikrofon ini sebagai penangkap suara, tapi tak punya ilmu, maka mungkin mikrofon diletaknya di belakangnya. Berguna mikrofon ini? Tidak, karena tidak lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa sebab? Sebab tidak punya ilmu. Nah, apabila disebutkan ilmu Allah itu luas, meliputi apa saja, bermakna Allah Maha bijaksana. Karena dengan ilmunya yang luas, Allah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Kita sedikit sekali mengetahui yang telah lalu, dan kita tidak mengetahui perkara yang akan datang sama sekali. Apa yang akan terjadi besok, tak ada di antara kita yang tahu. Hujan atau tidak besok, ya? Kita tak tahu. Atau diri kita sendiri, kita ini masih tetap hidup atau mati besok, ya? Kita pun juga tak tahu. Kita masih selamat tak sampai besok, ya? Atau pulang ini akan terlibat kemalangan, kita pun tak tahu. Nah, apabila kita tidak tahu, ilmu kita sedikit, tidak akan mungkin yang memiliki ilmu sedikit akan dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak akan mungkin. Lalu bagaimana supaya kita bijaksana juga? Nah, kalau kita mau bijaksana, ikutilah Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan ilmunya yang luas itu. Jangan berlagak pula kita pula mau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak, menurut kami, untuk maju negara ini maka kita menggunakan sistem kapitalisme. Itu namanya berlagak mengetahui sesuatu, padahal Allah telah menetapkan. Tidak, kalau kamu mau maju, maka ini dia petunjukku. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki ke yang lebih baik, yang lebih lurus. Nah, kalau kita mau bijaksana adalah ikuti petunjuk Allah, yaitu seperti apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ikuti, maka kita akan bijaksana. Mengapa Luqmanul Hakim digelar sebagai hakim, Luqman yang bijaksana? Sebab Luqman itu menempatkan seperti yang Allah tempatkan ketika mendidik anak. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya dirinya lah Tuhan dan tidak ada Tuhan melainkan dirinya, dan jangan sekutukan dirinya dengan apapun, maka Luqman pun menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka
la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Seperti itu yang diperintahkan Allah, seperti itu pula yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Maka Luqman menjadi bijaksana. Mengapa Luqman jadi bijaksana? Sebab menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti yang Allah tempatkan. Jadi kapan kita baru bijaksana? Nah, kalau kita mengikuti petunjuk Allah yang bijaksana. Kalau tidak, hanya bijak sini saja. Di sini saja bijaknya, karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Kalau hawa nafsu bukan kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan kepentingan. Nampak bijaksana, nampaknya saja bijaksana. Atau dipropagandakan seakan-akan ia adalah bijaksana, tapi sebenarnya tidak. Bijak sini saja. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui. Kata mengetahui di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Kita tahu makna fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan berterusan ke masa yang akan datang. Dalam bahasa Inggris present continuous tense. Apa maknanya? Maknanya Allah mengetahui, senantiasa mengetahui. Mengetahui apa saja yang dahulu, apa saja yang akan datang, senantiasa mengetahui. Ini hanya ada pada Allah saja. Kita ini tidak senantiasa mengetahui. Dulu kita tahu. Dulu ketika jadi guru, semua rumus-rumus kimia kita tahu. Orang tanya kita bisa jawab. Tapi sekarang dah lama pensiun, 5 tahun lalu dah pensiun, dah tak mengajar lagi. Dan orang pun tanya, Bu, ini macam mana menyelesaikan rumus kimia ini? Allah, dulu saya tahu, tapi sekarang saya tak tahu lagi. Dulu saya tahu ini macam mana menyelesaikan rumus ini. Nah, bermakna kita tidak senantiasa mengetahui. Dan malangnya pula manusia hari ini, bangga pula dia. Lupa setelah mengetahui, bangga pula dia. Dulu saya tahu. Padahal sebenarnya kalau sekarang sudah lupa, maka tidak ada lagi kebanggaan. Malah ialah satu malapetaka. Dari tidak tahu, dari tahu menjadi tidak tahu. Yang bagus adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Keagungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apabila Allah mengetahui segala-galanya dan kita hanya sedikit sekali mengetahui, maka wahai yang sedikit mengetahui, jalinlah hubungan dengan yang mengetahui segala-galanya. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pengetahuan yang tidak kamu ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Akhirnya kita mendapat kelebihan dengan ilmu yang baru yang tidak kita ketahui. Dahulu Nabi Daud alaihissalam tak punya ilmu tentang besi. Besi itu sudah ada semenjak bumi ini diciptakan. Tapi tak tahu ilmu tentang besi, bagaimana membentuk besi, menjadikannya sebagai, tak tahu. Kemudian Allah berikan ilmunya kepada Nabi Daud. Caranya besi itu bisa dibentuk ke bentuk-bentuk yang lain kalau besi itu dicairkan, dipanaskan. Maka Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan besi itu kepadanya. Maknanya kami lunakkan, kami berikan ilmu tentang besi itu kepada Nabi Daud, sehingga besi itu jadi lunak saja. Maksud lunak itu bisa dibentuk. Bisa dibentuk menjadi alat-alat perang, bisa dibentuk menjadi kenderaan. Seperti hari ini kita lihat, dibentuk jadi mobil, dibentuk jadi kapal, dibentuk jadi pesawat, dan seterusnya. Itu adalah ilmu. Dahulu manusia tak tahu, kemudian tahu, dan yang memberitahu itu adalah yang maha mengetahui. Maka dari sini kita dapat umpamanya, apabila kita ada masalah disebabkan karena ketidaktahuan kita, banyak yang kita tahu, akhirnya timbul masalah. Contoh mudah sajalah, biasa kita letakkan kunci mobil
di mana umpamanya. Kemudian pada waktu itu, pada waktu yang terakhir sekali, tidak kita letakkan di tempat yang biasa. Pada waktu menempatkan kita tahu di mana kita tempatkan. Pada waktu mau mengambil kembali, di mana tadi saya letakkan ya? Pada waktu meletakkan tahu, tapi pada waktu mengambil tidak tahu. Timbul masalah. Kita mau pergi, cari-cari kunci sana kemari, tak dapat. Bagaimana caranya supaya mengetahui kembali di mana kita letakkan? Bermohonlah kepada yang maha mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapanmu, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakangmu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mudah-mudahan Allah ingatkan, di situ kamu letakkan wahai hambaku. Lihat, karena keterbatasan ilmu atau sedikitnya ilmu pada diri kita akan mendatangkan masalah. Dan masalah akan dapat diselesaikan apabila ilmu yang sedikit itu dicukupkan oleh Allah. Dan hanya Allah yang mampu mencukupkan, karena hanya Allah yang memiliki ilmu yang sempurna. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka itu mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi kita pun mengetahui sesuatu bergantung kepada kehendak Allah. Allah kehendaki, kita mengetahui. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak mengetahui. Tadi sebelum menyampaikan pengajian ini, saya membaca dahulu beberapa buku tafsir. Nah, dengan membaca buku tafsir, akhirnya kita mengetahui, oh ini makna perkataan ayat ini, oh ini maknanya. Nah, kita mengetahui. Nah, bisa kita menyampaikan? Bisa kita menyampaikan? Tunggu dulu. Allah kehendaki atau tidak? Kalau Allah kehendaki, yang kita ketahui tadi bisa kita sampaikan karena kita telah mengetahuinya. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, meskipun tadi sudah mengetahui, aku tak berkehendak kamu bisa menyampaikannya kembali, tak akan mungkin dapat mengeluarkannya. Allah, tadi saya tahu ini, mengapa ketika penyampaian jadi hilang semua? Karena ada orang yang berceramah sampai di pentas tak tahu apa yang mau disebut. Sebelumnya sudah hafal teks itu. Disebut demam panggung kata orang kan. Hafal betul. Tiba-tiba dah sampai di pentas hilang, keluar keringat dinginnya. Apa sebab? Sebab Allah tidak menghendaki. Dia telah mengetahui, tapi Allah tidak menghendaki dia untuk mengetahui ketika penyampaian. Sebelumnya dia tahu, tapi ketika penyampaian dia tidak tahu. Jadi meskipun kita mengetahui, kita pun mengetahui bukannya mengetahui dengan sempurna. Mengetahui sedikit sekali. Sudah kita terangkan sebelum ini, kalau kita mengetahui dengan ilmu-ilmu yang sedikit, kalau dikumpulkan ilmu sekalian makhluk dibandingkan dengan ilmu Allah, sama perumpamannya seperti air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari laut. Berapa terbawa? Hanya beberapa tetes saja. Itulah ilmu sekalian makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan masih berapa banyak lagi air di laut? Nah, itulah dia ilmu Allah. Kalaulah air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, habis, dan ilmu Allah belum lagi habis tertulis. Begitu banyaknya ilmu Allah. Jadi ketika disebut dan tidaklah mereka mengetahui sesuatu dari ilmu Allah, bermakna mereka mengetahui dari ilmu yang sedikit. Nah, itu pun yang sedikit itu pun dengan kehendak Allah. Allah kehendaki dapat, maka dapatlah seseorang untuk mengetahui. Kalau Allah menghendaki tidak dapat, tidak dapat. Menghafallah sampai 70-100 kali. Tapi kalau Allah menghendaki, sekali dengar saja melekat. Karena Allah menghendakinya. Bahkan kalau Allah menghendaki mendengar, Ustaz menyampaikan 5 saja umpamanya, 5 poin penting.
Tetapi karena Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan kepadanya 10 poin. 5 yang disampaikan Ustaz, 5 lagi tambahan langsung dari sisi Allah. Akhirnya si murid yang mendengar ini lebih berilmu dari guru yang menyampaikannya. Jangan dikatakan yang di hadapan ini selamanya jadi murid. Mungkin yang di hadapan ini akan jadi murid, dan yang di depan ini pula menjadi guru. Karena ilmu yang kita miliki itu adalah dengan kehendak Allah, dan Allah menghendaki dengan kehendaknya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan dengan memberikan ilmu banyak kepadanya, dan Allah hinakan dengan mencabut ilmu daripadanya. Ada orang dah tua, hilang ilmunya, tak tahu apa-apa lagi. Duit yang selalu dia tahu, sekarang tak tahu lagi. Kertas yang disebutnya duit. Orang tu orang pikun namanya, tua pikun. Anaknya tahu itu anaknya. Kapan kamu? Dia tak tahu itu anaknya, sangkanya orang lain. Dahulu tahu? Tahu. Sekarang Allah telah angkat pengetahuannya. Maka sedih sekali dalam keadaan seperti itu. Tapi ada orang yang Allah muliakan sampai akhir hayatnya, meskipun sudah tua dia tahu. Biasanya kalangan para ulama jarang yang pikun. Mungkin tak ada yang pikun. Ulama mana yang pikun? Tak ada. Tapi semakin tua, ulama itu semakin cerdas, semakin kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya mulia, dan Allah tidak mengangkat ilmunya dari hamba tersebut. Bahkan Allah menambahkan lagi ilmunya kepada ulama tersebut. Bahkan ilmu yang tinggi nilainya, bukan ilmu yang ada di permukaan saja, tetapi ilmu yang mendalam, yang sampai ke dasar, yang sampai ke inti, yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang mendalam pengetahuannya, bukan hanya luaran kulit, tetapi juga sampai ke isi. Oh, hebat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan tidaklah mereka itu mengetahui dengan sempurna dari sesuatu perkara dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Bermakna tidak ada keagungan pada selain Allah. Kalaupun nampak ada orang yang hebat, tetapi sebenarnya tidak ada kehebatan itu apabila dilihat bahwasanya ilmu yang dia miliki sehingga kita sebut ia sebagai orang yang hebat, sebenarnya atas kehendak Allah. Hebat dia, pandai dia buat pesawat terbang dengan teknologi yang canggih. Kita katakan, oh tidak, ilmu itu Allah yang beri, Allah yang kehendaki, dan Allah menghendaki kepada siapa ia berikan, kepada siapa ia berikan ilmunya. Dahulu umpamanya Allah berikan ilmu yang istimewa kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman ilmu yang banyak, yang tidak diberikan kepada orang lain. Ilmu apa? Ilmu mengetahui bahasa binatang, bahasa burung. Bekicau burung, Nabi Sulaiman tahu apa yang mereka sebut. Kalau kita bekicau burung, tahu apa yang mereka sebut? Tidak. Karena Allah tak beri ilmunya kepada kita. Kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman Allah beri ilmu. Kita tengok gunung, tengok saja, lihat saja gunung. Rupanya gunung itu juga bertasbih. Nah, Allah beri ilmu itu kepada Nabi Daud. Nabi Daud mendengar gunung bertasbih, kemudian Nabi Daud bertasbih bersama gunung. Kita berada di atas gunung, Gunung Sahilan umpamanya, Gunung Merapi, tapi tak pernah mendengar gunung itu bertasbih karena tak memiliki ilmu, karena Allah tidak berikan kepada kita. Lihat, kepada siapa yang dikehendaki Allah berikan ilmu.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menafsirkan ayat Al-Qur'an ini, kita menafsirkan firman Allah. Allah yang berfirman itu adalah Allah yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sekarang kita coba untuk menafsirkannya, menjelaskannya. Dan ketika kita menafsirkannya, kita menjelaskannya dengan ilmu yang sedikit. Mungkinkah kita dapat menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran seluruhnya? Tidak. Sedikit sekali. Dan mungkin tak seberapa yang sedikit itu mungkin yang tersampaikan oleh kita. Dan jangan dikatakan kita telah menyampaikan segala-galanya. Tidak. Mungkin 1% pun tak sampai mungkin yang kita sampaikan itu. Terlalu sedikit. Maka kita lihat para ulama tafsir dari dahulu hingga sekarang ketika mentafsirkan ayat, masing-masing mereka ini menafsirkan yang tidak ditafsirkan oleh yang lain. Jadi kalau kita mau dapatkan ilmu yang banyak, baca banyak buku tafsir, akhirnya oh rupanya ilmu Allah sangat luas. Yang disebut oleh ulama ini tak disebut oleh ulama ini. Yang disebut oleh ulama ini tak disebut oleh ulama ini. Karena memang masing-masing mereka diberi ilmu seperti yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai berguru kepada satu orang. Jangan sampai. Karena ada di antara kita ini hanya mau berguru ke satu orang saja. Ini bukan guru kami ini. Tidak, kepada siapa saja berguru. Dan jangan memilih-milih guru. Kalau memang guru itu berilmu, maka tuntut ilmu dari guru itu. Karena ada setengah orang dia hanya memilih-milih guru saja. Kalau ada guru tu dia datang, kalau tak ada guru tu dia tak mau datang. Nah, ini tidak baik. Karena boleh jadi pada guru yang lain itu ada ilmu yang mereka sampaikan lebih banyak dari guru yang kita fahami sebagai yang kita sukai itu. Belum tentu ilmu itu dia menumpuk pada guru yang kita biasa mengikutinya. Boleh jadi pada guru yang tidak biasa kita mengikutinya. Boleh jadi. Itu ujian pada murid juga. Jangan memilih-milih guru. Apalagi membedakan guru. Ini guru kami dan ini bukan guru kami. Guru kami hanya guru yang hari Senin saja. Hari Rabu bukan guru kami. Tak boleh seperti itu. Sudah salah. Guru kami yang pulang dari Mesir saja. Umpamanya, yang pulang dari Pakistan bukan guru kami. Tidak, tak boleh. Atau dan lain sebagainya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka itu menguasai sesuatu dari ilmu Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Kursi Allah itu luasnya meliputi langit dan bumi. Kursi di sini ini apa maksudnya? Satu-satunya kata kursi dalam Al-Quran ada dalam ayat ini. Tidak ada kata kursi dalam ayat yang lain. Dimanapun tidak ada, kecuali dalam ayat ini saja. Maka ayat ini disebut sebagai ayatul kursi karena ada perkataan kursi dan satu-satunya hanya di dalam ayat ini. Apa makna kursi? Secara bahasa, kursi itu maknanya adalah tempat duduk. Itu kursi. Di mana duduk? Di kursi. Jadi kursi itu adalah tempat duduk. Tapi apakah itu maknanya dalam ayat ini? Itu dari sisi bahasa. Ada juga dari sisi bahasa dibahaskan melalui asalnya. Asal kursi itu maknanya adalah sesuatu yang berkumpul. Sesuatu yang berkumpul. Buku tulis itu dalam bahasa Arab disebut dengan kurrosah. Mengapa kurrosah disebut kurrosah? Karena berkumpulnya tulisan-tulisan. Malam ini tulis, malam besok tulis,
pengajian akidah tulis, pengajian tafsir tulis, berkumpullah tulisan-tulisan dalam buku tersebut. Maka karena berkumpul tulisan dalam buku itu, maka buku itu disebut buku yang berkumpul tulisan-tulisan di dalamnya, disebut kurrasa, buku catatan. Itu makna kurrasa. Lalu kursi ini apa maknanya? Maka ulama tafsir pun mencoba untuk mentafsirkan perkataan kursi yang terdapat di dalam ayat ini. Paling kurang ada 5 tafsirannya, dan masih banyak tafsiran yang lain. Tafsiran yang pertama, makna kursi di sini adalah kursi betul, tetapi kita tidak mengetahui seperti apa kursi Allah itu. Maksudnya tak perlu ditakwil-takwil, tak perlu diterangkan, tak perlu dijelaskan. Jadi Allah memiliki kursi, memiliki kursi. Berapa luas kursi Allah? Luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Oh, berarti luas sekali. Itu tafsiran pertama. Ada lagi tafsiran yang kedua. Kursi di sini maksudnya adalah keagungan Allah, kebesaran Allah. Ini takwil. Kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu nampak karena kebesaran Allah itu meliputi langit dan bumi. Sungguh Allah itu maha besar. Kebesarannya menguasai langit dan bumi. Karena sebelum ini telah diterangkan bahwasanya Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan menguasai dan memiliki apa saja yang ada di bumi. Kalau Allah memiliki, bermakna Allah berkehendak ke atas semuanya dan semuanya tunduk di bawah kehendak Allah. Kemudian Allah berkuasa ke atas semuanya, bermakna kalau Allah mengetahui semuanya, kemudian Allah berkehendak ke atas semuanya, kemudian Allah berkuasa ke atas semuanya, bermakna Allah itu maha besar. Kebesaran Allah, keagungan Allah sungguh besar. Nah, untuk menerangkan kebesaran Allah itu sungguh besar, digunakanlah kata kursi. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, makna kursi di sini adalah ilmu. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang digelar juga sebagai habrul ummah, yaitu yang paling banyak ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makna kursi di sini adalah ilmu. Kursi Allah maknanya ilmu Allah. Wasi'a kursiyuhu, kursinya meliputi langit dan bumi, maknanya ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan sebagian ulama tafsir memilih tafsiran ini disebabkan ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan apa saja yang ada di belakang mereka. Kalau Allah mengetahui apa saja, bermakna Allah itu maha agung, kaitannya dengan pengetahuan, maka pengetahuan Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu tafsiran yang keberapa itu? Yang ketiga. Tafsiran yang keempat adalah penciptaan. Wasi'a kursiyuhu, maknanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apabila Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah adalah yang memiliki langit dan bumi. Maka pemilikan Allah, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka pemilikan Allah meliputi langit dan bumi. Itu tafsiran yang keempat. Tafsiran yang kelima. Tafsiran yang kelima mengatakan kursi itu tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Tetapi wajah, tangan, kaki Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ini tafsiran yang kelima ini ada, tetapi tidak populer, tidak terkenal. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Allah itu bersemayam di mana? Allah bersemayam di arasy. Tapi arasy Allah itu besar. Apabila arasy Allah itu besar, sama dengan singgasana bagi raja. Kalau singgasana itu tinggi, maka kaki raja itu bagaimana? Terjuntai.
Apabila kaki itu terjuntai, maka supaya dia tidak terjuntai, maka apa diletakkan di lantai? Nah, ada namanya apa, penyanggah. Nah, penyanggah kaki. Nah, ada di antara ulama tafsir yang berpendapat kursi itu adalah penyanggah kaki. Wallahu a'lam. Itu adalah yang ada dalam tafsir. Tetapi apabila kita buat kajian, nah yang lebih sesuai supaya kita selamat dari tafsiran yang boleh jadi betul, boleh jadi salah, supaya kita selamat, maka yang lebih baik adalah ketika Allah menyebut kursinya meliputi langit dan bumi, seperti apa kursi Allah kita tak tahu. Yang penting Allah memiliki kursi, karena ada kata kursiyuhu, kursinya. Kalau disebut kursinya diidhafahkan kepada Allah, bermakna Allah memiliki kursi. Kursi bapak itu sungguh mahal sekali. Jadi bapak itu punya kursi? Punya kursi. Pemilikan. Kursinya kursi Allah. Jadi Allah memiliki kursi? Memiliki kursi. Tapi seperti apa kursi Allah? Wallahu a'lam. Nah, ketika disebut seperti apa kursi Allah dan jawab wallahu a'lam, kita selamat, karena kita tidak berani-berani mentafsirkan sesuatu yang gaib, yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Ini adalah yang lebih selamat. Jadi orang yang sedikit ilmu mestilah tahu diri dalam perkara yang dia tidak ketahui. Kalau dia tak punya ilmu, kemudian berani-berani pula menyebut perkara yang dia tidak ketahui, itu namanya dia tak pernah pergi ke Mekah. Tak pernah. Hanya dengar cerita-cerita orang saja. Kemudian dia berlagak seperti orang dah berkali-kali pergi ke Mekah. Dia cerita Mekah itu begini, pintunya begini, multazam di sini dan lain sebagainya. Ini orang seperti ini orang bagaimana kira-kira ini? Nah, sebutlah apa saja yang mau disebut. Maka dalam perkara-perkara yang mungkin dalam perkara-perkara yang memang kita tidak mengetahuinya karena berkaitan dengan perkara yang gaib, nah janganlah kita berani. Mungkin kita punya ilmu sedikit, tetapi dengan ilmu yang sedikit itu kita mesti mengetahui diri kita, supaya kita tidak melampaui batas. Kalau sudah pergi ke Mekah, tak apalah cerita tentang Mekah. Apabila Allah telah memberikan ilmunya tentang kursi, silakanlah cerita tentang kursi Allah. Mungkin ada di antara manusia yang Allah berikan ilmu tentang perkara yang gaib, boleh jadi, sehingga mengetahui sebahagian dari perkara yang gaib itu. Boleh. Tapi kita ini siapa kira-kira? Apakah kita telah diberitahu? Maka apakah kita akan menafikan pula tafsiran-tafsiran yang lain? Tidak. Karena ada tafsirannya, maka kita ceritakan. Hanya saja di akhir kita sebut yang paling selamat, kursi yang dimaksudkan adalah ciptaan Allah juga, tetapi kita tidak mengetahuinya. Seperti apa? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidaklah Allah lemah dalam memelihara keduanya. Keduanya yang dimaksudkan adalah langit dan bumi. Apabila langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar, Allah tidak lemah dalam memelihara keduanya, maka adalah Allah tidak lemah memelihara manusia yang kecil ini. Jadi bagaimana manusia sampai ke tahap putus asa? Hanya karena masalah yang ia lalui itu menurutnya besar, tapi bagi Allah adakah besar? Tidak. Ada yang lebih besar lagi, langit dan bumi. Itu pun Allah tak berat untuk memeliharanya, apalagi untuk menyelesaikan masalah manusia yang kecil itu, yang dianggap besar olehnya, padahal kecil. Inilah masalah besar saya pada hari ini. Mana pula besar, kecil. Mengapa menyebut besar? Karena tidak mengenal Allah yang maha besar. Inilah masalah yang paling berat dalam hidup saya. Mana pula paling berat?
kalau bersama dengan Allah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan, di balik kesusahan ada kemudahan. Allah ulang 2 kali. Kalau bersama dengan Allah, fasanuyahu lil yusra, akan kami mudahkan jalan untuk kemudahan itu. Akhirnya yang susah itu jadi mudah. Jadi tak ada lagi yang susah kalau bersama dengan Allah. Tapi kalau tidak bersama dengan Allah, yang mudah pun susah, karena tak nampak jalan keluarnya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tutup dengan 2 namanya. Ayat Kursi yang agung ini Allah tutup dengan namanya Al-Ali, Maha Tinggi. Tinggi di sini tak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Begitu tingginya Allah. Tinggi di sini jangan kaitannya dengan benda. Kalau benda tinggi bermakna dia memanjang ke atas, menjulang langit. Itu makna tinggi. Seperti bangunan tinggi. Tinggi dia naik ke atas, menjulang langit. Itu tinggi. Tetapi Allah tidak seperti makhluk. Maka apa makna tinggi pada sisi Allah? Makna tinggi pada sisi Allah adalah tidak mampu dicapai. Di sana ada yang berilmu, tidak akan mungkin dapat mencapai ilmu Allah. Di sana ada yang berkehendak, tidak akan dapat mengalahkan kehendak Allah. Di sana ada yang berkuasa, tidak akan dapat melemahkan Allah yang maha berkuasa. Dialah Allah yang maha tinggi, tak dapat dicapai oleh sesiapa pun. Begitu ketinggian Allah. Al-Azim, maha besar, maha agung. Maknanya selain Allah adalah hina, selain Allah adalah rendah, selain Allah adalah kecil, selain Allah adalah kerdil, selain Allah adalah lemah. Azim membawa makna agung, besar. Agung, besar itu maknanya tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Mengapa masjid ini disebut dengan masjid agung? Karena ini masjid ini besar. Kalau masih ada lagi masjid yang lain lebih besar dari masjid ini, maka tidak boleh ini disebut masjid agung. Karena agung itu maknanya besar. Di dalam ayat ini Allah menyebut bumi, Allah menyebut langit, Allah menyebut kursi. Nah, apabila Allah menyebut benda-benda yang besar, Allah itu Al-Azim, Allah lebih besar lagi dari makhluk yang besar itu. Kemudian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada yang berilmu, ada, tapi Allah lebih berilmu lagi dari yang berilmu. Di sana ada yang berkehendak, ada, tapi kehendak mereka terbatas karena ilmu mereka terbatas. Karena kehendak datangnya dari ilmu. Allah memiliki kehendak apa saja. Kemudian dalam menyampaikan kehendak, Allah punya kuasa yang tidak terbatas. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Jadi 2 nama Allah penutup sebagai ayatul kursi menerangkan tentang sempurnanya sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala, Al-Aliyul Azim. Dan kedua nama ini kita sebut di dalam salat kita. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Dan simbol salat yang paling tinggi ada di rukuk dan ada di sujud. Ketika Allah memerintahkan Maryam untuk salat, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i. Sujudlah, rukuklah. Sujudlah Al-Ali, sujudlah kepada Al-Ali. Rukuklah kepada Al-Azim. Nampak rahasia di sini? Ada di situ isyarat bahwasanya Allah tutup dengan Al-Ali Al-Azim, sebagaimana Al-Ali Al-Azim adalah yang kita sebut, yang kita seru di dalam salat kita dan di puncak salat kita, yaitu di rukuk dan di sujud. Begitu tingginya kandungan ayatul kursi. Dan seperti apa saja fadilatnya, InsyaAllah kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Pengajian esok InsyaAllah khusus tentang fadilat ayatul kursi, keutamaan ayatul kursi. Dan kita lihat melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita telah mengetahui kandungan maknanya, kemudian kita ketahui pula fadilat dari riwayat-riwayat yang kita terima, maka akan memotivasi kita untuk mengamalkannya dalam zikir harian kita.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.